Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kedatangan teman lama sebenarnya, ini namanya Kang Adit, teman-teman. Ya, ya, Kang Adit, teman-teman. Ini teman seperjuangan dulu waktu main band. Kebetulan sekarang udah enggak, punya jalannya sendiri, punya tujuannya sendiri. Alasannya kenapa? Nih kita tanya ya ke orangnya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Adit sehat? Alhamdulillah sehat. Saya manggilnya Adit aja lah, nggak usah Akangan ya, soalnya Iya. teman lama juga. Adit. Iya. Ini studio kayak kenal. Ini studionya. Ini namanya bukan podcast ya, teman-teman. Ini namanya naon tadi? Ngorek. Ngorek. Ngobrol direkam, ya ngobrol aja teman, direkam gitu kan. Kalau podcast harus ada mic. Wah, udah di podcast ngobrol aja gimana? Gimana Kang Adit? Kan dulu waktu itu main band nih. Terus kenapa mutusin buat berhenti dan meninggalkan band? Waktu dulu itu band itu impian kita berdua jadi superstar. Gimana Kang Adit? Iya. Kenapa ninggalin band? Kenapa ninggalin musik? Padahal dari dulu cita-cita gitu ya, jadi pemain. Betul, cita-cita sekali. Jadi seperti band-band besar gitu ya, bisa Betul. manggung di berbagai panggung gitu. Nah awalnya sebetulnya karena dulu jadi kondisinya tuh, kalau masih ingat teman kita si Dodot. Ya. Dodot itu pemain drum dulu. Ya. Ada banyak ya. Si Dodot itu dia mengundurkan diri dari band. Kalau nggak salah waktu itu kita terakhir ada acara di radio ya, kalau nggak salah. Ya, RRI ya. RRI. Nah setelah itu dia mengundurkan diri. Terakhir. Kita jadi kan 4 orang tuh kan. Nah Dodot mengundurkan diri, jadi sisa 3 orang. Nah dari situ kan udah jadi kayak goyang gitu ya. Ya. Udah Pada goyang. Akhirnya Nggak stabil. ya nggak lama dari itu kita udah jarang bareng-bareng gitu. Ya. Bertiga ini kan. Adit, Ian sama Vicky ya dulu. Ya, itu band terakhir teman-teman. Sebenarnya sebelum itu juga ada lagi band ada juga, itu band terakhir sebelum bubar sebenarnya gitu. Ya lanjut teman. Nah setelah band itu ini udah goyang gitu. Memang gak ada kegiatan selain kuliah dulu masih kuliah. Oh iya, dulu masih kuliah. Masih kuliah, terus suka dengerin kajian gitu ya. Ciao. Lagi kajian. musimnya hijrah gitu. Musimnya hijrah. Musim ciga rambutan. Tahun 2016, 2015, 14, 15 lah. 13, 14, 15. Ya, 14, 15 waktu itu. Dan yang bikin itu juga ya kenapa bisa dengerin kajian, karena awalnya tuh ada teman kita juga, temannya Dodot itu. Oh iya, Dodot itu punya temen namanya itu Danu, Mas Danu. Nah, Ustaz Danu. Nah, dia kan datang ke band gitu, jadi kru gitu. Jadi kru, betul. Jadi kru, terus banyak ngajarin tentang agama waktu itu ya. Terus, dari situ mulai seneng dengerin. Nah, akhirnya dengan alasan, masih ingat nggak dulu si Dodot alasan keluar dari band? Dodot nggak dengar sih, nggak sempat dengar. Nah, dulu si Dodot tuh alasannya, Kak Adit mungkin bilang Kak Adit aja mungkin. kalau nggak salah ada yang Oh iya juga gitu. sih. Lupa. Si Dodot bilang mau berhenti, mau keluar, mengundurkan diri dari band karena tentang masalah tentang hukum musik katanya gitu. Oh, ya udah masuk nih, sudah masuk teman-teman. Ingat ya? Iya. Dia cerita tentang itu, jadi Iya. saya sebagai dulu tuh yang koordinator atau apa ya? Leader. Di band itu pasti ada leader, ini leadernya waktu dulu. Koordinator ya, Leader. gitu. Jadi yaudah nerima aja kondisi itu, dan memang waktu itu juga sebetulnya ada ada gap juga antara kita antara Dodot sama pihak manajemen. Oh iya. Benar. Manajemen, Iya. jadi dia Dodot kebetulan Sesuatu. mengundurkan diri.
Jadi ya udah manajemen ya ngelepas gitu aja gitu, jadi nggak ada mempertahankan atau apa. Terus saya juga ya udah akhirnya ya udah nerima itu keputusan Dodot yang udah diambil, ya udah silahkan gitu. Nah setelah itu mulailah ya saya ditawarin di berbagai macam formasi gitu ya. Awalnya kan udah keluar, terus Ian juga udah jarang gabung sama kita, jadi saya cuma sama Vicky aja ditawarin untuk jadi duet Vicky keyboardist kan. Kita udah aja berdua. Terus saya bilang kayaknya belum deh, soalnya itu sebenarnya kepikiran yang si Dodot itu. Ada pemberat berarti. Kenapa tawarannya ya udahlah keingat Dodot. Akhirnya habis dari situ ya sering dengar kajian, terus dengerin itu Dr. Zakir Naik. Pertama awal Dr. Zakir Naik. Awal Dr. Zakir Naik, teman-teman. Terus ternyata setelah itu pemikiran Dr. Zakir Naik itu ternyata ada juga sama di Indonesia, ada awalnya tuh Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid Basalamah. Mulai dari situ ngefans, lambat laun ya udah musik memang udah nggak jalan. Saya juga udah nggak nerima tawaran gitu. Ya udah, jadi fokus aja. Waktu itu suka datang ke kajian. Kajian ya udah. Ya udah, jadi lepas aja gitu dengan sendirinya. Jadi nggak juga di kampus juga sebenarnya ada ekskul band. Teman-teman juga kalau misalkan kita pengen band lagi sih gampang aja gitu. Soalnya teman-teman juga di sana kan ada banyak yang bisa main band lah. Bisa kita gabung sama mereka atau gimana, tapi ya enggak sih waktu itu gitu aja sih. Awal mulanya Jadi awal mulanya Dodot keluar salah satu drum, terus curhat atau ngobrol. Ada kendalanya tadi teh, musik ya, hukum musik dalam Islam, ada diskusi lah antara Adit dan Dodot. Terus Adit merasa ada yang kurang setelah Dodot keluar. Terus Adit fokus dengerin kajian dan sampai sekarang gitu ya mungkin ya. Iya. Awalnya itu sih awalnya itu. Mudah-mudahan sampai sekarang. Oke, itu awal mula Adit. Sebenarnya banyak yang nanya, Adit, kenapa nggak dilanjutin, kenapa nggak terus berkarya sekarang kan? Siapa yang banyak teman-teman sejawat sayang dengan potensi yang ada dan lain-lain. Saya masih mainnya, masih ngebandnya, cuma mau batur gitu. Jadi Adit salah satu partner yang dalam bermusik keklik lah, cocok gitu ya, bikin lagu, aransemen dan lain-lain. Cuman kan sekarang jadi kayak kehilangan partner gitu di musik ini. Jadi alasannya itu yang bikin gak maju lagi gitu. Bukan gak maju ya, di jalan di tempat lah. Tapi saya tetap dengan main musik punya band? Enggak punya band. Enggak punya band, saya solo karir. Biasanya kalau dari Solo bisa langsung ke Kebumen. Dari Solo bisa langsung ke presiden. Politik bahasanya beda. Duh, mohon maaf ini. Emang agak-agak. Ya, terus habis nggak ngeband, lanjut sama kesibukan apa, Kang Adit? Adit sibuknya apa sesudah berhenti ngeband? Gitu, kira-kira apa? Habis berhenti ngeband waktu itu ya fokus kuliah juga. Selesaiin kuliah tahun 2016, 2017 wisuda, 2018 nikah. Dan itu udah kerja ya, karena dari semenjak masuk band juga ketika masih kuliah tuh sambil kerja. Jadi kuliah, kerja, ngeband. Nah, setelah itu fokus kuliah, wisuda, terus 2018 nikah, punya anak, pokoknya ngurusin anak, dan sampai tahun 2020 waktu COVID ya. COVID. Coba jualan online. Oh iya betul. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Gitu.
bukan jualan online sih, jadi Adit ini sekaligus CEO. CEO apa CEO tadi? Chief Everything Officer. Artinya. Jadi KPI dikalikan. Kami itu sorangan ya, bukan naik karyawan. Amin, semoga nanti mau banyak karyawannya. Amin. Ini Adit tuh punya usaha teman-teman, jadi larinya ke usaha. Terus sekarang udah berjalan beberapa tahun ya, berarti Dit 5 tahun ya? Ya hampir mau 4 tahun. 4 tahun itu adalah di Instagramnya, nanti bisa dicek. Produknya apa aja? Namanya? Brandnya apa namanya? Namanya Majazi. Majazi. Sudah hak cipta kan ya? Sudah aman. Merek ya. Sudah merek, udah kepemilikan Adit seorang gitu. Sebenarnya nggak sama adik juga sih. Adik? Join ya. Oh, Kiki. Nah, oh ada adik ya, Adit punya adik satu. Apa itu produknya Adit? Produknya itu sandal dan celana. Kalau sekarang ada celana, jadi sandal, celana. Gitu. Itu aja. Depannya mudah-mudahan makin banyak. Ya. Ada karyawan, ada kantor, dan kantor mah udah ada ya. Kantor ada. Udah ada. Nanti yang butuh celana, butuh sandal bisa cek ya. Dicek aja di IG, di link di bawah ini. Bisa di Terus balik lagi ke musik. Oke. Terus hukum musik apa sih Dit? Karena ini nanya Hukum musik enggak, maksudnya secara hukum apa yang memberatkan dari ucapan Dodot waktu itu secara hukum ya, secara hukum agamanya, kenapa sih jadi berat gitu Adit? Karena berat hukumnya itu kenapa gitu? Sebetulnya bukan Dodot sih yang pertama kali bilang hukum musik gitu ya. Jadi sempat ada guru SMP dulu, jadi kebetulan waktu SMP juga ngeband gitu ya. Oh iya. Terus berdiskusi sama guru, sebetulnya bukan guru agama juga sih, cuman guru kesenian malah gitu. Guru kesenian. Oh, dia ngejar kesenian tapi. Ngejar kesenian, kita diskusi tentang itu. Katanya ada yang bilang musik itu haram begini. Oh ya kita dengerin aja. Nah, tapi ya karena kita masih suka musik, masih pokoknya dengerin lagu-lagu zaman dulu tuh Avenged Sevenfold. Dream Theater, lagu-lagu festival. Ya, Dream Theater gitu ya. Nah, masih main aja gitu. Nah, ketika Dodot bilang gitu, karena mungkin udah denger kajian, jadi si vibes-nya beda. Vibes-nya beda. Jadi pas udah keluar juga karena udah pernah denger nih, ya udah aja ya silakan gitu. Kayak reminder gitu ya. Mengingat lagi gitu. Nah, semenjak itu tuh teman-teman di kuliah sih karena tahu ngeband kan. Dit gimana? Kan tahu ngeband, terus suka dengerin Dr. Zakir Naik. Terus mereka nanya, kata Dr. Zakir Naik musik itu haram, gimana? Kumaha maneh? Oh, jadi ada apa ya? Hubungan pro kontra gitu ya. Apa ya? Ya, yang di sisi lain Adit ngeband, terus di sisi lain Adit masih dengerin Ustadz Zakir Naik gitu. Sedangkan Ustadz Zakir Naik punya pendapat bahwa musik itu ya begitu gitu, haram gitu. Musik itu haram. Jadi teman bertanya-tanya kan, nah gitu maksudnya. Nah, Dr. Zakir Naik gitu terus bingung kan jawabnya karena masih suka main band, masih suka dengerin musik. Akhirnya ya udah coba dengerin lagi deh, coba cari deh siapa aja sih yang bilang, ternyata banyak ya yang bilang. Udah main musik game guys, udah Dr. Zakir Naik. Terus ketika lihat pendapatnya Ustadz Syafiq Basalam, Riza Basalama, Ustadz Khalid, dan semua ustadz termasuk yang di Bandung kita dulu suka datang juga ya ke Ustadz Abu Haidar Asundawi. Oh ternyata begitu pemusik. Nah terus dari situ yang pertama emang udah gak ngeband, yang kedua ini yang paling sulit juga nih kan, kalau misalkan kita di motor ya. Biasanya itu lagu kalau nggak dengerin lagu, karena saya dulu vokalis gitu, saya nyanyi. Itu yang susah olah suara bener, tapi nyanyi di motor teh asli vokal gitu. Jojorowokannya tutupan kaca. Itu yang paling susah ngilangin itu awalnya. Iya si habitnya. Nah terus akhirnya timbullah keyakinan bahwa oh ya ternyata kami mengikuti pendapat yang ternyata musik itu haram, ya kan? Seperti dijelaskan bahwa Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad bin Malik,
Imam Abu Hanifah, ternyata semuanya sepakat mengharapkan musik gitu kan. Cuman ada kalau tidak salah yang mengharapkan dari ulama terdahulu gitu ya, namanya Imam Ibnu Hazm gitu. Dan itu cuma satu kalau dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya gitu. Ya, Nah dari situ ya udah mulai meyakini dari situ kalau misalkan gini ya pemikiran saya, kalau misalkan musik itu benar haram, kalau saya masih main berarti kan masalah buat saya kan di akhirat nanti. Tapi kalau misalkan musik itu halal, saya nggak main pun nggak apa-apa kan? Benar ya? Iya. Kalau saya nggak main musik pun, ya udah nggak ada sesuatu yang walaupun berat sih memang awalnya gitu. Tapi setelah terbiasa dan mulai meyakini, oh yaudah, akhirnya meyakini hal tersebut tanpa menjudge gitu ya orang-orang yang masih bermain musik. Itu hak mereka, kita hanya menyampaikan gitu. Termasuk misalkan hanya menyampaikan sebagai teman, itu kembali lagi ke keyakinan yang sendiri. Betul. Itu yang saya yakini. Kalaupun misalkan ada yang berbeda, silahkan, tapi kalau mau diskusi itu keyakinan kami. Ya, tiap orang punya jalannya masing-masing. Tapi ini yang salut nih, meskipun sekarang berbeda gitu ya bukan pendapat ya, yang diyakini lah, Adit dengan yang gini sekarang, saya dengan yang masih konten saya kayak gini sekarang, cuman masih salut karena ada rasa toleransi yang sangat tinggi gitu. Buktinya kita masih bisa ketemu kan, ya ada penghalang buat jadi silaturahmi putus itu kan nggak harus juga ya. Betul Adit ya, tetap kita berteman, bersaudara dan bersahabat kawan gitu ya. Orang kumaha teman masih jadi pemain musik gitu ya. Masih jadi pemain musik. Ya pokoknya intinya sih gini berdoa gitu kan, minta petunjuk sama Allah apa yang harus dilakukan, karena gini, kita tuh nggak punya kemampuan apa-apa untuk mengontrol diri, bahkan mengontrol diri kita sendiri gitu kan. Tiba-tiba sakit gitu kan, tiba-tiba di luar kontrol lah, di luar kemampuan kita gitu kan. Semuanya ada yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mengatakan minta tolong gitu, supaya kita minta tolong ke Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya coba minta aja, berdoa aja gitu kepada Allah. Tolong ya Allah, tolong tunjukkan yang benar itu yang mana gitu kan. Insya Allah kalau kita ikhlas gitu kan, tulus, memang mau mencari kebenaran, Allah pasti akan bimbing gitu, insya Allah. Lewat hati ya, langsung hati tergugah seperti itu. Soalnya kalau memang terpaksa gitu kan ya, kan Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau terpaksa gitu kan, ikut teman, banyak sebetulnya teman-teman saya yang juga yang mulai mau meninggalkan karena lagi ramainya waktu itu kayak gitu. Jadi dipiluhun guys, gitunya berenun ramean, ikut rame. Kembali lagi, ya saya tidak menjudge mereka gimana, boleh judge juga. Tapi mungkin lebih baik dari itu kita dari hati ke hati berdoa kepada Allah supaya minta petunjuk gitu kan. Karena yang harus diingat teman-teman, juga yang lainnya, kita ini hidup nggak cuma di dunia gitu kan. Ada yang harus kita pertanggungjawabkan tentang apa yang kita lakukan selama di dunia gitu. Jadi sekali lagi minta tolong sama Allah membimbing kita, mengarahkan kita ke kemana kita harus melangkah gitu kan. Terus kehidupan seperti apa yang harus kita jalani, dan semuanya itu ada di Al-Quran gitu kan. Dan tentunya dengan doa, insya Allah akan kasih petunjuk buat kita semua. Yang kolibal kulub sabit kolibala dinik. Dapat. Ya hafal dari Adit. Musik cut dulu sebentar. Lanjut dulu ke bisnisnya tadi Adit. Lompat nggak apa-apa lah, nggak ada lagi cuma naon tadi teh ngorek ngobrol tapi direkam lain podcastnya ngobrol kayak mau udah lama nggak ngobrol. Bisnis apa Dit? Awal mula sama kesulitan sekarang, bukan sekarang ya, kesulitan mah kan dinamis ya. Dari awal pasti ada kesulitan gitu. Sampai sekarang kira-kira apa sih kesulitannya gitu? Kesulitannya?
Sebagai CEO nih. Gimana sih kendala-kendala dalam Yang umum lah, nih, misalkan harga gitu, atau Iya. pesaing makin banyak, atau Iya. misalkan sekarang platform pajaknya makin naik, misalkan gitu, atau udah main juga berarti. iya pernah kan saya gagal ya, bisnis gagal, saya ngikutin cuman nggak bisa, waktunya memang harus fokus. Ternyata jadi seorang pebisnis itu nggak cukup modal hayam. Nggak. Kalau kata Adit mah apa, modal finansial dan modal intelektual. Oh, Itu yang terdengar harus punya dua itu katanya. Ya punya uang nggak punya modal intelektual ya sama aja gitu, habis-habis juga. Terus pintar punya ilmunya doang nggak punya duit ya sama aja gitu kan. Jadi harus dua-duanya punya. Jadi naon tadi Pak? Nah, jadi Kesulitan kan? kendalanya sih yang pertama pasti modal ya. Modal dan modal itu sebetulnya bukan cuma finansial, bukan cuma uang gitu. Ya. Termasuk modal ilmu pengetahuan Ya, juga kan pengetahuan. gitu ya. Jadi waktu itu sulitnya mau yang sangat mendasarnya mau bikin produk apa gitu. Apa yang mau dijual? Nah gitu. 5W1H itu termasuk nggak sih? What, who? Nggak tentunya. Jadi masuk, bisa masuk, ya? itu masuk. Apa yang mau dijual? Terus bagaimana? Siapa targetnya gitu ya? Iya. Oh. Di bawaan pemasaran gitu ya, kita sebagai mahasiswa. Business plan. Masuk business plan juga sih. Iya. Di awal kan itu kan sebelum terjun business plan dulu di awal. Produk yang mau dijual nih apa? Nah itu tuh mikirnya tuh, jadi kita punya brand namanya Majazi. Nah kenapa namanya Majazi? Karena waktu itu tuh pengen bikin brand yang ke Arab-Araban tapi juga mudah diucapkan di orang-orang barat gitu. Jadi kita cari cari di internet, ternyata kata Majazi itu sudah dikenal juga di orang-orang barat yang pakai bahasa Inggris gitu ya. Artinya apa itu tadi? Majazi itu majas atau apa ya? Majas tuh di bahasa ya? Iya, bahasa Indonesia. Sastra lah gitunya. Nah, itu majas. Nah, ketemu nama itu tuh di kajian Ustaz Abu Haidar Sundawi. Jadi kalau misalkan katanya di Al-Quran itu ada yang maknanya hakiki, jadi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam teks Al-Quran. Ada yang juga maknanya majazi, jadi maknanya perumpamaan, bukan perumpamaan. Ya, semacam kiasan gitu, semacam gitu. Gitu ya, benar kan? Ya, semacam itulah gitu. Nah, terus kenapa sih namanya pengen ke Arab-Araban? Karena dulu tuh kita sebetulnya jualan baju-baju kurta. Oh, jadi sebelum sendal itu baju dulu. Tapi namanya udah Majazi. Iya, namanya udah. Tuh, guys. Enggak, jadi namanya itu Majazi, cuman sebelum Majazi kita sempat jualan baju muslim gitu ya. Tapi bukan brand sendiri kan? Iya, bukan brand sendiri. Nah, akhirnya udah aja kita mau bikin brand dan bikin baju muslim gitu ya. Tapi ternyata banyak kendalanya tuh. Kenapa? Banyak kendalanya karena waktu itu saya kan sambil kerja juga. Oh iya. Kerja di salah satu perusahaan atau bisnis online juga di Cibaruyut ya, di Sandal. Oh. Tuh. Tapi saya pengennya baju muslim. Nah, kendalanya itu nggak ketemu waktunya gitu. Pulang pergi pagi, pulang sore udah keburu. Kalau misalkan mau cari konveksi atau segala macam gitu udah keburu tutup juga. Waktu. Nah, kalau hari libur kan ada keluarga gitu kan. Pasti itu ada libur. Itu, nah, terus kepikiran aja kenapa nggak misalkan kita yang dekat aja nih, lingkungan kita di alas kaki, ya udah aja kita bikin itu ternyata. Jadi sambil menyelam minum es cendol. Nah gitulah pokoknya. Terus kendalanya mungkin modal. Akhirnya kita ketemu nih 3 teman awalnya patungan barang, bikin produk. Bikin kongsi. Akhirnya pecah kongsi. Nah, dari kongsi ke pecah kongsi. Kita jalan masing-masing gitu ya. Nah, akhirnya adik juga ikutan masuk, jadi saya berdua sama adik. Nah, akhirnya alhamdulillah yang teman jalan gitu, kita alhamdulillah juga jalan. Jadi yang teman 2 juga bikin lagi.
bikin yang lagi. 3 kan? Tiga. Pecah nih. Pecah, ya. Yang 2 ini bikin lagi. Bikin lagi. Sisa Adit sendiri. Adit juga Iya. bikin lagi. Iya. Tapi sama Adit. Nah, Oh. Itu. Oh, Terus kendalanya kesininya memang banyak sih, kayak misalkan harga gitu ya, tadi disebutkan kalau misalkan kita keluarin produk apa, yang lain juga keluarin, atau jadi saling apa ya, saling bersaing, intip, saling gitu. bersaing, Saling intip, oh dia keluarin produk ini harganya sekian, dibikin lagi. Ciga kayak Alfa, ya Alfa harus ada Indomaret gitu. Nah, gitu. Itu kan teknik marketing ya, bener sih. Salah satu Nah, teknik itu. marketing. Nah, makanya banyak dinasehatin nih sama para mentor-mentor yang ada di ini ya, di bisnis coach gitu ya, coaching gitu. Jadi yang sebetulnya harus kita bikin itu bukan jualan biasa aja gitu, tapi kita harus nge-branding brand itu supaya jadi value-nya. Jadi orang-orang tuh lebih ingat, walaupun kita nanti ngasih harganya berapapun, kalau mereka udah kenal sama brand kita, branding kita udah kuat ya, nggak, harga udah bukan masalah. Tapi kalau misalkan brand kita juga brandingnya, citranya gitu ya belum kuat, ya otomatis yang dicari konsumen harga, perbandingan harga antara produk-produk yang serupa gitu. Jadi lebih fokus ke harga, bukan ke value yang dijual si produk gitu ya. Ya iya sih. Gitu. Ini kita juga lagi usahain, mudah-mudahan bisa menuju ke arah situ gitu. Iya, karena punya brand itu kayak punya apa ya, punya anak kayaknya dia. Harus diurus, memang harus sabar gitu, memang kecil. Toh brand-brand sekarang yang gede kayak Nike, Adidas dan bla bla bla. Nah, ini tuh kan berdiri sejak tahun berapa gitu, bukan ya bener kan? Mungkin ya sekarang mereka bisa besar ya, menjadi juga mudah-mudahan. Amin. Suatu hari nanti meledak. Jadi kesulitan dan sekarang masih berjalan. Nah, saya mau tanya ini nih, gini Dit. Adit pernah bekerja atau ya bekerja lah bahasanya, bekerja atau melakukan kegiatan di 2 dunia yang berbeda. Pertama, kerja sebagai karyawan. Yang kedua, kerja sendiri atau usaha sendiri. Kira-kira apa ya, perbedaannya apa sih? Bedanya lebih enak, pasti ada enak ada enggaknya ya, tapi coba deh lebih enaknya yang mana sih gitu perbandingannya. Sebetulnya ya punya plus minus masing-masing. Di dunia karyawan kita sebetulnya udah aman gitu, udah safe, setiap bulan dapat gaji. Karyawan tetap dan tetap karyawan gitu. Nah, kan itu dua kata tapi beda makna. Kamu karyawan tetap, ya tetap karyawan, tapi bang mati gitulah. Kalau karyawan tuh, jadi dia udah aman, safe gitu kan. Terus udah jam kerjanya udah diatur juga kan. Ada yang gaji juga ya. Dari jam 7 misalkan sampai jam 3 atau dari jam 10 sampai jamnya, atau ya tergantung kebijakan perusahaan masing-masing, itu udah diatur gitu kan. Jadi pulang ke rumah udah tinggal istirahat gitu kan. Libur pun cuma 1 hari gitu misalnya. Udah diatur lah sampai ke hari libur gitu. Jam masuk, jam pulang semua diatur. Nah dulu ketika mulai bisnis, sebelum mulai bisnis maksudnya, ngelihat orang yang bisnis, oh enak gitu kan. Bisa punya waktu kapan aja sama keluarga. Betul. Bisa jalan-jalan. Pokoknya waktunya fleksibel gitu ya. Dan setelah masuk ke dunia jualan gitu, ternyata itu semua terbantahkan gitu ya. Jadi itu cuma pikiran orang-orang yang sebelum memulai gitu ya. Ketika kita udah coba mulai, ternyata waktu itu luar biasa. Jadi bisa sampai 24 jam malah kita mikirin ini gitu. Gimana caranya, cara pecahin masalah, apalagi sendirian gitu, belum ada tim. Solusi-solusi harus didapatin sendirian kan, butuh waktu gitu ya. Jadi dulu juga paham kenapa misalkan si bos tuh makan karyawan begini dan begitu, misalkan si business owner kenapa kayak gitu, karena dia mikirin, yang pertama mikirin bisnisnya, ya yang jelas harus profit. Yang kedua mikirin karyawan, ya dia juga harus bayar karyawan kan. Gitu. Ya harus digaji kan, harus makan. Kenapa dia makan karyawan? Oh ternyata dia juga di dalam otaknya tuh banyak yang harus dipikirin gitu. Kayak gimana caranya supaya jualan bisa terus gitu.
Dan dulu waktu ketika jadi karyawan sih kan, ketika kita ditekan sama bos gitu, merasa naon sih gitu kan. Naon sih, pokoknya kita udah punya kontak jam sekian sampai jam sekian pulang gitu. Tapi kan kadang ada bosnya, ini tolong kerjain ini dulu gitu kan, belum bisa lembur. Ya mau nggak mau gitu ya. Nah jadi ada plus minusnya masing-masing lah gitu. Cuman memang ingat ke ini sih, hadis Nabi SAW juga. Hadis. Jadi ada berapa ya? 10 dari 9 dari 10 iya, 9 dari 10. Bener. Jadi pedagang gitu. Nah, ketika kita coba berjualan, terkadang itu ya gaji kita sebulan itu bisa kita dapetin cuman berapa hari gitu ya. Ngeri bro ya, memang sih emang fluktuatif kan ya, juga usaha. Cuman ada juga di waktu-waktu misalkan yang merosot turun, bahkan nggak ada penghasilan sama sekali. Memang harus siap sama itunya juga kayak kan. gitu sih sebetulnya yang namanya berjualan gitu ya. Cuman ya kita intinya mah kita yakin aja gitu bahwa Allah itu maha pemberi rezeki di mana ya, selama masih ada kemauan ya. Mau itu dia mau karyawan, mau itu dia punya bisnis, tapi memang harus dipikirkan harus punya bisnis ya ke depannya kan. Soalnya kan kalau karyawan tuh dia dibatas usia ya. Betul. Dia ada masa pensiun, nah setelah pensiun mau ngapain gitu kan. Atau kan ada juga sekarang yang jadi karyawan seumur hidup kan ada gitu ya, yang mengabdi sampai tetes darah terakhir juga kan banyak yang kayak gitu. Iya. Ada ya, mungkin mereka tidak memikirkan kedepannya seperti apa, mungkin tidak kepikiran ya. Ya nggak masalah juga sih. Nggak masalah. Itu memang pilihan masing-masing dan memang dia mungkin merasa passionnya dia di situ gitu ya. Tapi memang ya saya sarankan sih memang harus mulai dari kecil-kecilan lah gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya jadi besar gitu ya, insya Allah. Tapi kalau misalkan nggak mulai-mulai ya ini yang agak repot gitu. Nanti ketika udah jalan baru mulai. Ketika waktunya tiba misalkan di masa pensiun gitu ya. Mungkin ketika PNS atau BUMN dia dapat uang pensiun. Nah, atau karyawan swasta mungkin ada yang dapat juga, ada yang enggak. Gitu ya. Nah, tapi kan setidaknya tuh dia udah nggak ngapa-ngapain gitu. Udah nggak bergerak. Nggak ada pemasukan lagi gitu ya, Di? Iya, maksudnya dia paling diam di rumah gitu kan. Nah, ketika punya bisnis mungkin kan dia bisa mengembangkan terus kan gitu usia pensiun itu kan misalkan ya udah tua cucu gitu kan, cucu nanti misalkan udah pada sekolah dia sendiri gitu. Tapi kan kalau misalkan punya bisnis ada kegiatan bisa ketemu sama teman ini gitu kan. Bener, jadi harus dimulai dari sekarang ya, kecil-kecilan dulu aja sih, harus berani dulu lah ya. Iya. Dan memang tadi yang pertama modal memang harus finansial, harus siap gitu kan. Tapi sebetulnya ada juga model-model usaha yang nggak harus kita ngeluarin modal yang banyak gitu kan, kayak misalkan affiliate gitu kan sekarang. Oh ya, sekarang kan era digital sudah mulai berkembang. Bukan saya mah karyawan biasa. Ya. Nah cuman memang kan tetap aja ada modal kuota, terus modalnya lagi bukan cuman finansial kan. Tadi ada juga yang bilang intelektual, jadi harus ilmunya gitu, harus belajar juga kita kan tentang bagaimana sih caranya seperti itu gitu. Jadi uang aja nggak cukup ya. Jadi intinya hidup itu belajar lah gitu mungkin. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Itu peribahasa kan benar kan ya? Iya, peribahasa yang sering didengar, tapi yang benarnya apa deh kata Al-Quran gitu? Apa? Belajar itu sampai kapan? Ya sampai akhir hayat. Jadi jangan berhenti belajar, teman-teman dimanapun berada tetaplah belajar ya. Majaji barusan naonitnya namanya. Kalau orang Sunda bilangnya majaji. Majaji, majaji kan? Zazi. Majazi. Oh, jazi. Wah, benar. Zaji. Salah euy. Apalagi ya?
Balik lagi ke musik. Nah, dulu kita balik ke musik. Dulu kita udah berapa album nih? Rekaman. Dulu kita udah pernah rekaman, Bray. Rekaman kemana-mana, manggung. Wah, kota A, B dan lain-lainnya. Dan saya dulu selalu satu kamar sama Adit. Kita tur ya. Tur kota yang dari Cisauk Bandung, Cimahi, gitu ya. Ini nggak pernah kan keluar kota dulu Cirebon ya. Cirebon, Pangandaran, terus Jogja ya. Ya benar kan? Jogja lupa ya. Jogja mah liburan. Lain Jogja ketang. Pangandaran. Pangandaran. Apalagi Dit balik lagi ke musik tadi. Balik lagi ke musik. Tadi kan udahnya yang bikin berhenti. Jadi buat yang selalu bertanya-tanya kasihan, bukan kasihan, sayang potensinya ada, cuman enggak sih, sebenarnya saya nggak berpotensi ya, mungkin yang berpotensi. Ini dia tuh pernah juara bikin lagu. Kuliahnya benar sih di kampus ya. Di kampus juara 1 bikin Mars PDI. Mas Nadi. Koperasi juara 1. Berarti kan secara bakat sudah ada, secara potensi sudah ada. Juara berapa? Juara 1 kan? Hadiahnya berapa? Kecil sih, nggak lebih dari 50 juta. 50 juta, bikin lagu 50 juta, kebayang sama Dani sekarang kaya tuh dari mana lagu tuh? Nggak segitu. Nggak segitu, nggak mungkin bohong Adit. Ada lah pokoknya mau beja-beja, bisa hayang ge. Dia nyariptakeun lagu gitu narurutan, tapi mau bisa sih hese. Jadi salah satu pencipta lagu yang ada sebenarnya potensi, cuman gimana lah ya sudah begini adanya. Teman-teman doakan saja semuanya baik-baik saja. Adit dengan jalannya, saya dengan jalannya, nanti juga akan ketemulah jalan yang terbaiknya seperti apa, teman-teman. Ya. Dulu udah masih, sekarang udah masjid. Ya, ini. Iya, maksudnya. Oh, nanti saya ke situ nanti, soalnya udah mulai anak-anak band itu. Dari dulu tuh siapa sih, Dit? Noah. Oki juga kan dia temen ya sama Oki. Maksudnya satu kajian. Belum pernah ketemu. Belum bertemu. Oki, Reja. Ketemu malah sama Reja ya. Reja waktu itu kita ke rumahnya. Rekaman di rumahnya. Tapi Reja juga kan udahan. Tapi Reja juga mungkin lupa ya. Nggak akan ingat karena kita cuma berapa hari di rumahnya, nggak lama sih. Terus Uki, Reja itu Noah ya. Terus Surround Seven itu siapa? Sakti. Oh iya. Sama. Terus Ustaz Dery dulu main musik kan ya? Dari Kasih Solusi. Bukan. Ustaz Dery yang ngelukis nih. Oh, dari Sulaiman. Dari Sulaiman. Oh, beliau masih sekarang sih. Masih sambil main musik ya. Nah, itu berarti kan ada pemahaman yang berbeda ya kalau gitu, atau gimana? Atau ya saya nggak komen lagi. Ya gitu, itu. Aduh, Ustaz Dery. Itu bener. Jadi ya gitulah pokoknya mah. Udah nggak ada yang ditanyain lagi. Sudah bukan klarifikasi lah ya emang ngobrol kan ngorek ngobrol tapi direkam karena udah lama. Jadi kedepannya kira-kira bintang tamu siapa lagi? Bintang tamu kayaknya Om Deddy Corbuzier kan. Close the door, nanti invest di sini kayaknya. Siap. Banyak lah, besar gitu. Kang Adit mau ngisi kajian lagi atau gimana? Habis ini atau sebelum? Oh, belum ngisi kajian. Saya masih belajar lah nanti, tapi ya. Tapi teman kita itu Danu udah Ustadz ya, sudah jadi Ustadz ya, Danu. Ustadz Danu, halo, assalamualaikum, sehat selalu di Banten. Ustadz Dodot juga sekarang bisnis. Ustadz Dodot itu udah punya provider dia, provider internet kalau nggak salah ya, penyedia layanan internet, tapi di Banten juga sama. Benar ya? Yang sana udah jadi pengusaha, sini jadi pengusaha. Yang satunya lagi Ustadz Danu sama sambil usaha juga kan ya, sambil dagang. Saya belum usaha. Nanti doain aja. Iya, usaha apa ya? Usaha dulu yang itu. Oh, itu yang gagal itu usaha. Usaha gagal karena
modal intelektualnya tidak ada teman-teman. Ya, Jadi sebenarnya waktu aja ini. ya sih, cuman masalah waktu. Ya, sudah. Ya. Karena kan masih punya kegiatan, Ya, terus bisnis. masih kerja itu sih. Nah, Jadi mungkin kurang ada juga fokus. teman-teman yang misalkan ini ya punya kegiatan, punya bisnis. Ada teman-teman yang misalkan lagi santai, bisa kerjasama tuh gitu. Misalkan deh kita bisnis bareng saya, gitu. Tapi Susah, harus ya memang. Kan katanya kalau bisnis itu nggak boleh. Kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai berpartner atau mendirikan satu atau lebih dari satu orang gitu. Bener nggak sih? Bukan menurut ya, atau misalkan udah pernah tahu ada itu kata-kata itu gimana, Kang Adit? Ya, sebenarnya Sebaiknya. sih dulu berdasarkan pengalaman gitu. Ya, pengalaman. Kenapa bisa True story. pecah dulu bertiga itu kenapa bisa pecah kongsi? Karena ya itu tadi kan karena ada 3 orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Tuh. Nah makanya ketika mau bikin bisnis ya satukan dulu visi misinya gitu kan. Mau seperti apa? Kalau misalkan memang nggak cocok dari awal, jangan karena mau bikin bisnis nih gitu kan. Mendingan nggak dari awal gitu ya. mendingan dari awal. Daripada udah jalan nanti pada tengah jalan, misalkan. sayang kan. Nah gitu terus sebetulnya saya pernah dengar sih dari kajian dari Ustadz Erwandi Tarmizi kalau nggak salah tuh lebih baik memang bisnis itu berpartner justru. Jadi Harus berpartner. ya berpartner. Jadi semakin banyak partner semakin insya Allah semakin berkah gitu kan. Jadi networking itu masuknya berarti relasi. Ya, mungkin relasi atau juga mungkin bisa jadi bisnis bikin bisnis bareng gitu mungkin. Jadi malah memang harusnya berpartner, tapi pilih partner juga kan harus. Nah itu maksudnya yang visi misinya sama. Difilter gitu, yang benar-benar sudah bisa dipercaya. Sebenarnya 2 kali tuh saya punya bisnis. Yang pertama tuh bisnis kaos pecah juga, 3 orang juga dulu. Tuh 3 orang. Bahkan sampai stop gitu ya. Terus yang kedua sandal pecah juga karena ya itu memang harus menyatukan visi misi itu yang 3 sulit. orang, 3 kepala dengan pemikiran berbeda-beda, susah sih memang disatukan. Nah, terus kenapa misalkan mungkin harus berpartner? Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar memang si ownernya misalkan atau CEO-nya satu gitu ya. Tapi kan mereka punya banyak pemegang saham gitu. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan berbarengan. Jadi kan punya relasi gitu ya, punya rekan. Jadi punya orang yang bisa ngasih modalnya ke kita gitu kan. Jadi bisnis terus berputar gitu kan. Tapi kan secara kepemimpinan berarti tetap dipegang satu orang kan? Kalau gitu misalkan secara Iya betul sih. nggak mungkin secara mungkin keputusan dirundingkan bisa saja, tapi kan ide atau pemikiran pasti dari satu kepala gitu kan. Iya, jangan kan bisnis kan kita juga kalau safar gitu ya, perjalanan jauh harus milih satu pemimpin, satu orang yang menjadi pemimpin. Kalau misalkan jalan kemana misalkan gitu ya, tunjuk satu pemimpin supaya dia ngasih arahan kepada kita gitu kan. Berarti ada kesinambungan nih. Sebelum belajar bisnis, belajarlah dulu jadi pemimpin yang benar nggak sih? Disiplin dulu, maksudnya kan ya? Ya, benar kan? Karena memang gitu bukan? Iya, tapi sih memang lebih baik ya. Saya sarankan ya sambil berjalan menyelam minum air gitu sambil kalau bisa berbarengan ya bagus gitu. Tapi kalau misalkan lebih di awal ditaruhnya, jadi jatuhnya pondasi. Kalau pondasinya udah kuat gitu, jadi nanti ada angin itu nggak gampang goyang, nggak kayak saya gitu, pondasinya belum kuat, bisnis menggebu-gebu, siap-siap segini bla udah hilang gitu ya, karena memang pondasinya belum kuat. Tambah memang sibuk dengan kerjaan karena saya masih karyawan teman-teman gitu. Nadit, ada yang mau ditambahkan atau salam perpisahan? Kata-kata terakhir mungkin suatu motivasi atau apa gitu? Iya, apa ya? Mungkin dari ini dulu deh, bisnis gitu. Ya. Kalau mau usaha tuh kita kan tahu ada bauran pemasaran gitu ya, 4P gitu ya. Product, price, place, promotion. Kalau mau mulai bisnis
Ya, itu dijalankan. Yang pertama, jadi ada 3 poin sih. Jadi saya sempat ditanya di salah satu radio gitu ya, gimana caranya tips buat jadi mulai usaha gitu ya. Tips-tips. Mungkin ini juga bisa jadi apa ya, tips lah ya. Referensi lah ya, jadi referensi. Ya, perjumpaan gitu. Ya, perjumpaan kita. Jadi yang pertama tuh ada produksi, promosi, dan administrasi legalitas. Ketika kita mau mulai berbisnis harus 3 itu. Yang pertama produksi itu maksudnya termasuk produk apa yang mau kita jual, terus harganya nanti berapa. Ya, pokoknya tentang produk dan tentang semua sumber daya yang kita bisa untuk menghasilkan produk lah gitu. Produksi lah, ya, yang berkaitan dengan produksi si produk itu. Gitu, misalkan dapatnya nanti dari mana, suplai bahan baku dari mana, pengrajin atau apapun itu. Pikirin itu termasuk tentang modal kan, berarti bicara tentang modal. Anggaran berarti ya, anggaran yang benar. Gitu. Ya. Produk. Yang kedua ada promosi. Promosi itu termasuk ya di mana kita mau jual produk kita. Terus gimana strategi memasarkannya gitu. Strategi pemasaran luas banget ya. Iya. Luas sekali. Gimana cara memasarkannya, target marketnya siapa, segmentasinya jelas. Segmentasinya siapa targetnya. Terus positioningnya mau gimana gitu. Ya mungkin sederhana aja sih, nggak usah terlalu misalkan kita mau positioning begini. Mungkin juga di luar sana kan ada yang belum tahu juga tentang apa segmenting, targeting, positioning gitu ya. Pokoknya mau jualnya ke siapa gitu ya. Nah, secara kasarnya itu jualnya ke siapa gitulah, bahasa kasarnya. Siapa aja, nggak mungkin misalkan kita bikin apa ya, kue misalkan harganya 100.000, kita jual ke anak SD misalkan. Kita jualnya di anak SD, berarti kan segmen udah salah gitu kan ya. Misalnya kita harganya 100.000 minimal ya karyawan lah ya yang sudah kerja, yang sudah punya penghasilan. Misalkan dengan ibu-ibu arisan misalkan gitu, atau sosialita ibu-ibu. Nah gitu. Gitu. Yang ketiga nih juga yang cukup penting kayak administrasi legalitas. Jadi harus dicatat semua barang masuk keluar, pemasukan arsip berarti ya, pencatatan ya, keuangan gitu, keluar masuk uang, sama yang terakhir juga legalitas. Jadi ada beberapa kasus nih teman-teman yang dia udah mulai jalan bisnisnya, tapi ternyata setelah kemudian hari ketika bisnisnya mau dia daftarkan mereknya udah ada yang punya, kalau dia bisnisnya udah jalan, kan jadi repot. Namanya udah mulai besar, ternyata secara legalitas tidak bisa di hak cipta gitu ya, karena sudah hak merek karena sudah ada yang pakai gitu bisa. Ada yang pakai, atau bisa juga nanti misalkan tiba-tiba kita udah jalan bisnisnya, ternyata udah ada yang daftarin merek itu yang sama. Keduluan gitu. Iya, kita bisa digugat. Ya, kita bisa dipermasalahkan. Dipermasalahkan gitu. Itu juga penting gitu kan. Nah ini bisnis buat berarti tahapan bisnis buat branding ya, Dit? Maksudnya punya produk sendiri, nama produk sendiri kan. Bisnis itu kadang ada yang reseller gitu kan, itu kan bisnis juga sih ya, karena kan menghasilkan, benar nggak sih? Ya, dari reseller jualin barang orang lain, tapi yang ini khusus yang pengen punya brand sendiri gitu, punya brand sendiri harus dipikirkan itu yang ketiga, apalagi itu yang paling penting legalitas gitu. Jadi jangan sampai sudah bikin nama tapi malah namanya nggak bisa dihak cipta, kan sayang gitu. Jadi lebih dipikirkan di awal juga gitu ya. Jangan nanti di akhir kewe nges gede gitu, kewe itu bisa kudu, malah harus di awal gitu. Jadi biar tahu si produk ini nama ini udah ada yang pakai atau belum gitu ya. Nah, benar ya. Itu kan bayar. Cuman ada kadang tuh ada pemerintah buka program gratis kadang tuh. Oh juga iya. Tapi emang nggak selalu gitu ya. Kadang di bulan-bulan tertentu. Kayak pemutihan pajak motor gitu menurutnya. Jadi berkala nanti nggak ada gitu. Enggak sih, ini lebih ke kalau misalkan namakan itu bayar kita daftarnya ke DJKI ya, Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah itu tuh bayar sebetulnya kesananya. Cuman kadang kayak misalkan di dinas nih di Kota Cimahi khususnya. Di subsidi dinas, gitu, ada subsidi gitu. Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan Perindustrian tuh mensupport untuk UMKM yang mau misalkan nanti mereka buka tuh
yang mau daftar hak merek gratis daftar. Oh, jadi memang disupport sama pemerintah wilayah di situ ya? Nah, iya kalau di Daerah-daerah biasanya gitu. Tuh ada 3 berarti pesan terakhir dari Mas Adit. Nah, terus ada lagi Mas Adit. Ya yang paling terakhir. Yang paling terakhir apa ya? Ya kita harus terus belajar sih ya, teman-teman. Baik itu tentang bisnis dan juga jangan lupa tentang akhirat kita gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi setelah ada kehidupan setelah kematian. Bahkan orang katanya gitu ya, orang ateis juga mempercayai bahwa mereka akan mati gitu. Makanya kita harus mempersiapkan apa yang akan datang itu gitu kan, yang pasti gitu ya, satu kepastian itu kita akan mati gitu ya. Dan kita harus terus belajar. Sekarang banyak kajian-kajian yang bisa teman-teman datangin gitu ya. Banyak ini ya, banyak bukan media, banyak cara lah gitu ya. Iya, cuman memang harus diperhatikan juga ya. Jadi ada pemilihan. Iya, pemilihan kajian gitu ya. Karena kan ada juga kajian yang jamaahnya semut gitu. Oh. Ini harus hati-hati benar. Maksudnya yang bicara sama semut. Iya ada kan. Nah, itu harus hati-hati. Jangan asal beli kajian. Pokoknya intinya tuh Nabi dan para sahabat melakukan atau tidak gitu. Acuannya itu gitu. Acuannya itu. Karena kan Allah mengatakan sudah meridhoi para sahabat gitu ya. Dan Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada beberapa sahabat yang dijamin surga, berarti kan udah apa yang mereka lakukan sudah benar. Ya. Nah, jadi itu kita terus belajar pada tempat yang tepat gitu ya, yaitu tempat yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama gitu. Gitu sih yang terakhir. Pokoknya tetap terus harus belajar. Semangat, jaya. Kurang main kan ya musik guys. Tenang, ternyata kayak Adit jadi selalu mengingatkan bila mana offset jadi tarik lagi gitu. Karena kalau saya udah lama nggak ada suka nanyain sehat gitu, ayo ke masjid, ayo kajian misalnya gitu. Jadi kan ada pengingat gitu. Ada tuh kan langsung nanya, langsung ingetan. Kadang saya suka alasan lah gitu, aduh sibuk deh padahal nggak tahu emang agak susah ya kalau karena saya kan karyawan pulang malam gitu, kadang minggu ya, sebenarnya balik gimana niat sih ya, memang niatnya belum lah ya hatinya. Jadi nanti kalau misalkan sudah waktunya dari hati mungkin saya yang ngajak Adit, ayo gitu ya. Harus ya intinya mah harus dari hati berdoa, minta jalan atau minta disirami nih hatinya gitu. Udah oke lah, sampai sini saja teman-teman, sampai berjumpa di lain waktu. Nggak tahu satu episode, nggak tahu ada episode lain lagi, nggak tahu nggak ini ya, ini mah ngetes ya dengaran lagi yang mana naon tadi ngorek ngobrol direkam bukan podcast ya, gitu aja. Oke. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.